سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayahnya. Insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan. Walaupun agak terlambat, mohon dimaafkan. Saya tadi berangkat seperti biasa dan biasanya malah nunggu di parkiran setengah jam. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita hari ini insyaallah masuk cabang yang nomor ke-15. Masih berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ke-14, iman bahwa wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang ke-15 ini di atasnya cinta. Ya, bukan sekedar cinta, tapi di atasnya cinta. Yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, al-khamis asyar min syu'abil iman, al-iman biwujubi ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilihi wa tawqirihi. Yang ke-15, iman akan wajibnya mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beda dengan cinta, ibu-ibu. Karena cinta belum tentu mengagungkan. Kalau mengagungkan pasti cinta. Jadi ini nilainya di atas cinta. Di situ dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama-tama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatah ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya. Ayat ini punya dua tafsiran, ibu-ibu ya. Itu di buku terjemahan, itu tafsirannya wa tu'azziruhu, dhamirnya, kata gantinya kembali ke Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud di buku ini, dhamirnya kembali kepada Nabi. Mestinya penerjemahnya itu menyesuaikan dengan maksud daripada isi kitab ini. Jadi kalau mau disesuaikan dengan isinya bab ini, maksudnya begini, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu mengagungkan atau memuliakan Nabi Muhammad SAW, kamu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa bermakna Al-Quran, bisa bermakna Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalam ilmu tafsir namanya beda macamnya. Tidak bertentangan, semuanya benar dan saling menguatkan, saling melengkapi. Kemudian berikutnya lagi di surat Al-A'raf 157, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengagungkannya dan menolongnya.
Ini pas dengan keadaan zaman sekarang ini. Kita baca dulu ya sampai tuntas. Kemudian ta'zir di sini bermakna ta'zim atau pengagungan tanpa ada perbedaan pendapat tentang ini. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum adu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Artinya, janganlah kalian memanggilnya wahai Muhammad atau wahai Abul Qasim, tapi hendaklah kalian memanggil wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Jadi manggil Nabi itu tidak boleh jambal, ya. Harus wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu ulama yang sangat menganjurkan kita kalau membaca sholawat ditambahi Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kalau di luar sholat tidak ada beda pendapat, boleh. Yang beda pendapat kalau di dalam sholat, ya. Sebagian ulama bilang boleh, sebagian ulama bilang tidak boleh. Dan alangkah indahnya kalau kita di luar sholat kita tambahi Sayyidina. Boleh, tidak ada masalah. Dan itu betul sekali, betul sekali. Ada sebagian orang ibu-ibu ketika kita membaca Sayyidina Muhammad itu heran ibu-ibu. Saya pernah khutbah nikah. Orang perempuannya dari Malang, lakinya dari luar pulau. Ya. Ketika khutbah nikah, saya menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Termasuk keluarga mempelai dari luar pulau itu kayak mengingkari saya, ibu-ibu. Seakan-akan nggak boleh gitu. Wah, ini bahaya sekali ini. Ini bahaya sekali. Ini ajaran yang berbahaya sekali. Karena ulama seluruh dunia tidak ada beda pendapat. Boleh mengucapkan Sayyidina kalau di luar sholat. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Ayat berikutnya surat Al-Hujurat ayat nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya Allah dan Rasulnya harus di depan kita dan kita ada di belakangnya. Kalau konteks sekarang ini adalah Allah itu berarti Al-Quran, Rasul berarti As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah di depan kita, nah kita ngikuti aja. Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mendahului, jangan melangkahi. Lalu di situ dibawakan beberapa ayat agak panjang tapi bagus, ya. Saya baca semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adab kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi kalau ngomong dengan Nabi itu ibu-ibu harus suaranya pelan, sopan, akhlak. Enggak boleh suaranya keras melebihi suaranya Nabi.
Ini juga masih berlaku ketika kita di Masjid Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu kalau ke Masjid Nabawi, itu kan ada kesempatan ziarah ke kuburannya Nabi kan, yaitu di Raudhah itu kan. Itu Raudhah itu kuburannya Nabi sebelahnya. Itu usahakan kita kalau di situ yang sopan, yang akhlak. Rasakan Nabi di hadapan kita. Karena ada sebagian orang itu ketika di Raudhah, ya rebutan, teriak-teriak. Itu enggak sopan ibu-ibu. Dan itu masuk di ayat ini, amal bisa hapus. Jadi rasakan Nabi di depan kita yang sopan, yang akhlak, suaranya pelan-pelan. Kemudian berikutnya lagi, ayat yang setelahnya. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang merendahkan suaranya kalau ngomong sama Nabi itu sopan, adab, akhlak, ini orang hebat. Berarti sudah teruji hatinya. Ya, dan nanti ada ibu-ibu di antara prakteknya salafus soleh itu kalau baca hadis kayak gini, seakan-akan mereka di depannya Nabi, tunduk semuanya. Ya, seakan-akan Nabi yang berbicara. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Kemudian ayat yang setelahnya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kadang Nabi berada di kamarnya, di rumahnya. Itu mereka datang dari pedesaan, orang-orang Badui. Langsung manggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi disuruh keluar. Itu enggak sopan, itu enggak akhlak. Artinya apa? Kamu tunggu dulu sampai Nabi yang keluar, ya. Itu adab kepada Nabi. Sekarang Nabi tidak ada, maka kepada pewaris para Nabi, yaitu kepada para ulama. Dan adab-adab model gini itu dipraktekkan di pondok-pondok NU. Terus terang saja ibu-ibu, pondok NU itu sangat mengamalkan ini. Kalau dulu Nabi, sekarang kepada kiai, itu boleh, bagus. Yang penting jangan sampai ke tingkat berlebih-lebihan, melampaui batas. Baik, kita baca dulu. Dengan sanad tersebut, Al-Baihaqi, yaitu penulis kitab ini, memberitahukan kepada kami, dia berkata, ini adalah kedudukan di atas kedudukan cinta. Jadi mengagungkan Nabi itu lebih tinggi daripada cinta. Sebab tidak setiap yang mencintai akan mengagungkan. Cinta belum tentu mengagungkan. Kalau mengagungkan pasti cinta. Seperti cinta orang tua kepada anaknya atau cinta majikan kepada budaknya, semua itu tidak dengan pengagungan. Beda hal kalau sebaliknya, yaitu kalau pengagungan pasti ada cinta. Nah, di kitab yang ibu-ibu punya, kitab yang gede itu disebutkan di sana contoh-contoh para salafus soleh ketika mengagungkan Nabi. Saya baca ibu-ibu ya. Itu contohnya. Itu ada riwayat panjang, saya baca terjemahannya saja langsung. Itu hanya ada di kitab yang besar ini. Karena memang oleh penerjemah itu ditambahi dari kitab aslinya. Diriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam. Mereka lalu menyebutkan kisah Hudaybiyah. Dan apa yang diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Mereka berdua berkata, kemudian Urwah mengamati para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Urwah ini utusannya orang-orang ya kafir Quraisy untuk menemui Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ketika Urwah ini ketemu Nabi, Ibu-ibu, bagaimana sikapnya sahabat kepada Nabi, itu Urwah geleng-geleng kepala. Ya, kenapa? Ini kata Urwah. Maka demi Allah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang dahak kecuali akan jatuh di tangan salah satu dari mereka yang kemudian mengusapkannya ke wajah dan kulitnya. Allahu Akbar. Jadi Nabi kalau meludah, ibu-ibu, itu ludahnya Nabi nggak pernah sampai ke tanah. Kenapa? Para sahabat rebutan ludahnya Nabi. Lalu diapakan? Diusapkan di wajahnya, di badannya. Allahu Akbar. Saya mau, ibu-ibu, ya, Pak Nabi ada, saya selalu menadai ludahnya Nabi. Ya, ludahnya Nabi itu wangi. Nabi itu suci. Yang keluar dari Nabi juga suci. Dan ini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi? Dan kalau memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka pun berlomba mengerjakannya. Nabi kalau nyuruh apa gitu, rebutan untuk mengerjakan perintahnya Nabi. Kalau beliau berwudu, maka mereka berdesak-desakan, berebutan mengambil sisa air wudu beliau. Nabi kalau wudu, itu airnya nggak pernah nyentuh tanah. Karena apa? Rebutan bekas air wudunya Nabi. Itu namanya tabarukan, untuk mengambil barokah. Dan itu boleh, tidak ada beda pendapat, khusus Nabi Muhammad SAW. Kalau selain Nabi Muhammad ada beda pendapat. Ya. Kalau Nabi Muhammad nggak ada beda pendapat. Kalau beliau berbicara, maka mereka pun merendahkan suara. Mereka tidak pernah memelototi beliau sebagai bentuk pengagungan. Jadi kalau Nabi ngomong semuanya diam. Bahkan mereka tidak pernah melihat Nabi apa begini, nggak mampu. Ya, cuma lihat Nabi langsung mereka itu tertunduk. Karena apa? Karena wibawanya Nabi, karena harismanya Nabi. Luar biasa. Setelah itu Urwah kembali kepada para sahabatnya dan berkata, ini komentarnya Urwah, ibu-ibu. Setelah melihat ya, para sahabat seperti itu sikapnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai kaum, demi Allah, aku sudah pernah diutus menemui para raja. Aku datang ke Kaisar, Raja Romawi, dan ke Kisra, Raja Persia. Raja-raja negara adidaya saat itu. Dan juga ke Najasyi, Raja Habasyah. Demi Allah, belum pernah aku lihat ada raja yang diagungkan oleh para pengikutnya melebihi apa yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad kepada Muhammad. Aku sudah ketemu raja saat dunia, belum pernah lihat aku seperti itu. Demi Allah, kalau dia membuang dahak saja, maka itu akan diagungkan oleh para sahabatnya, pasti akan jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka, lalu menggosokkannya ke wajah dan kulitnya sendiri. Kalau dia memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka pun berlomba melaksanakannya. Kalau dia berwudu, maka seakan-akan para sahabatnya ini hendak berbunuh-bunuhan, saking berebutnya mengambil air bekas wudunya Nabi. Rebutan, sampai mau bunuh-bunuhan. Ya. Dan kalau dia sedang berbicara, maka mereka pun merendahkan suara di sisinya dan tidak pernah memelototinya. Itu semua sebagai atau adalah bentuk pengagungan ya, dari mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari hati mereka, ibu-ibu. Nabi tidak pernah nyuruh itu. Ini murni benar-benar dari hati mereka. Karena kalau raja-raja yang ada diagungkan oleh rakyatnya, memang rajanya yang minta, rajanya yang minta, raja yang nyuruh. Kalau ini enggak, benar-benar dari hati mereka. Itulah namanya cinta yang tidak bisa direkayasa. Baik, itu contoh. Contoh berikutnya. Diriwayatkan kepada kami dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kalau kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak pernah mengangkat kepala kami sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Jadi para sahabat kalau duduk
ya, sangat khusyuk sekali, menunduk. Diriwayatkan juga kepada kami dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang kisah jenazah. Ketika ngubur orang mati itu, sambil nunggu selesainya penggalian liang lahat, Nabi duduk dan para sahabat duduk di sekeliling beliau. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau, seakan-akan di kepala kami ada burung yang bertengger. Artinya apa? Enggak bergerak. Ya, Nabi ngomong, sahabat itu ini, seandainya ada burung tidak terbang burung itu. Khusyuk sekali. Kami sudah sebutkan sanad kedua hadis itu di akhir kitab Al-Madkhal. Salah satu bentuk pengagungan kepada beliau adalah mengucapkan sholawat dan salam setiap kali disebutkan namanya. Jadi di antara bentuk mengagungkan Nabi, kalau ada orang menyebut berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad, maka ibu-ibu kita semuanya wajib baca sholawat. Wajib. Kenapa wajib? Karena banyak riwayat yang mengancam. Riwayat yang pertama mengancam raghima anfu rajulin, celaka. Riwayat yang kedua al-bakhilu, orang paling kikir seluruh alam semesta. Disebut nama Nabi enggak mau sholawat. Jadi kalau ada penyebutan nama Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita baca sholawat ya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Atau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga majlis hadis itu adalah majlis yang di sana paling banyak disebut nama Nabi dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Lalu diterangkan di situ, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk memberi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan bahwa para malaikat juga bersalawat kepada beliau. Padahal malaikat itu sendiri punya banyak kelebihan. Kalau malaikat saja yang terlepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya lebih pantas melakukan hal itu. Jadi maksudnya gini ibu-ibu. Ayat tadi ya, Al-Ahzab 56. Coba ibu buka Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Kalau ada perintah Allah kepada kita mengerjakan sesuatu, itu langsung Allah perintahkan. Salat, aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian zakat, atuz zakat, kamu bayar zakat. Kemudian puasa, kutiba alaikumus syiyam, kamu wajib puasa, dan seterusnya. Tapi kalau sholawat ibu-ibu lihat, beda enggak itu? Beda apa enggak kalau sholawat? Apa tadi ayatnya? Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, ucapkan salam kepadanya. Ini dahsyat ibu-ibu. Sebelum Allah perintahkan kita untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beritahu dulu kita. Ya, Allah itu loh solawat kepada Nabi. Ya, solawatnya Allah berarti apa? Berarti Allah memuji-muji Nabi di depan malaikat. Sholawatnya malaikat bermakna doa. Kalau sholawatnya kita kepada Nabi, itu bermakna kehormatan, kemuliaan untuk Nabi.
Sehingga Nabi itu mulia di langit dan mulia di bumi. Sehingga Nabi mulia di semuanya. Lalu di situ tadi dijelaskan oleh Al-Baihaqi, malaikat itu loh yang tidak punya kewajiban apa-apa. Malaikat yang tidak wajib mengamalkan syariat. Itu malaikat ingin dapat keutamaan baca sholawat kepada Nabi. Bagaimana dengan kita yang kita terikat oleh syariat, yang kita dianjurkan bersolawat, masa kita nggak mau sholawat? Jelas apa enggak ibu-ibu? Jelas apa enggak? Jelas ya. Jadi sholawat ini amalan yang luar biasa. Di antara amalan yang kita harapkan sekarang ini adalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu di situ dibawakan beberapa riwayat ya, cara bersolawat kepada Nabi yang riwayatnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu solawat yang biasa kita baca di dalam sholat yang dikenal dengan nama solawat Ibrahimiyah. Ya, dan itu banyak versinya dan semuanya boleh diamalkan. Al-Imam An-Nawawi itu menyusun ibu-ibu. Semua riwayat sholawat kepada Nabi itu disusun oleh beliau, dikumpulkan jadi satu. Jadi di sholawat ini ditambah redaksi di riwayat ini. Ditambah redaksi di riwayat ini. Ditambah redaksi di riwayat ini. Sehingga semua hadis dikumpulkan jadi satu redaksi. Jadi bacaannya seperti ini ibu-ibu. Ini susunan Imam Nawawi dari semua hadis tentang sholawat. Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulikan nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa durriyatih kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa durriyatih kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu riwayat-riwayat hadis tentang sholawat, redaksinya dijadikan satu ya. Dan Imam Nawawi itu adalah ulama besar madhab Imam Asy-Syafi'i dan termasuk ulama panutan madhab Imam Syafi'i. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu berpendapat zikir-zikir dalam sholat itu boleh dibaca semuanya sekali sholat. Misalnya doa iftitah, itu kan banyak kan? Ya, kalau Imam Nawawi berpendapat itu boleh dibaca semuanya. Termasuk zikir ketika rukuk, itu kan banyak kan? Nah, beliau berpendapat boleh dibaca semuanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Ya. Kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati warruh dan seterusnya. Kemudian juga zikir ketika sujud. Demikian, itu sholawat. Lalu di dalam kitab ini juga masih diterangkan tentang keutamaan sholawat. Di antaranya kita membaca sholawat 1 kali, maka Allah memberikan balasan kepada kita sholawat 10 kali. Kemudian juga dosa-dosa kita dihapus 10 dan derajat kita ditinggikan 10. Sholawat ini keutamaannya sangat banyak. Waktu kita tinggal sedikit, saya akan bacakan secara cepat 40 keutamaan bersolawat. Ini dulu sudah pernah dan mungkin beberapa kali, hanya waktunya kapan agak lama. Dan ini diambil dari kitabnya Ibnul Qayyim, Jala'ul Afham Fis Salati Wassalam ala Khairil Anam, yaitu sebuah kitab yang secara khusus membahas tentang sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil-dalil dan riwayat-riwayat dari salafus saleh. Di antaranya 40 ini ibu-ibu. Yang pertama, faedah sholawat. Kalau kita membaca sholawat, berarti kita mengerjakan perintahnya Allah. Yang kedua, kalau kita membaca sholawat, berarti kita meniru Allah. Kita mencocoki Allah.
Allah sholawat, nah kita sholawat. Walaupun maknanya beda. Yang ketiga, kita meniru atau mencocoki malaikat. Malaikat sholawat, saya juga sholawat. Ya, walaupun maknanya berbeda. Kemudian yang keempat, kita sholawat 1 kali, maka Allah sholawat kepada kita 10 kali. Tadi makna sholawat Allah apa ibu-ibu? Apa maknanya? Maknanya sholawat Allah itu apa? Allah memuji kita di depan malaikat. Jadi kita dipuji-puji Allah. Kemudian yang kelima, sholawat 1 kali, Allah meninggikan derajat kita 10 derajat. Kemudian yang kelima, yang keenam, sholawat 1 kali, Allah mencatat untuk kita 10 kebaikan. Kemudian yang ketujuh, sholawat 1 kali, Allah menghapus dari kita 10 keburukan. Kemudian yang kedelapan, sholawat itu adalah sebab doa kita dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa, maka sholawat dulu supaya doa kita dikabulkan. Yang kesembilan, sholawat adalah sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-10, sholawat adalah salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, sholawat adalah sebab kita oleh Allah diberi kecukupan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, obsesi kita, cita-cita kita, harapan kita dicukupi oleh Allah. Kemudian yang ke-12, sholawat menjadikan seorang hamba dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita ingin dekat Nabi nanti hari kiamat, yang banyak baca sholawat. Kemudian yang ke-13, sholawat ini kedudukannya seperti sedekah kepada orang yang kesulitan. Orang kesulitan. Jadi orang punya utang, tidak bisa bayar, kesulitan bayar, lalu disedekahkan. Nah, sholawat kedudukannya seperti itu. Yang ke-14, sholawat adalah sebab hajat-hajat kita ya, dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor ke-15, sholawat adalah sebab Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada kita. Jadi Allah sholawat kepada kita, bahkan malaikat pun juga sholawat kepada kita. Kemudian berikutnya lagi, yang nomor ke-16, sholawat adalah sebab kita oleh Allah dibersihkan dan disucikan. Kita ini kan banyak kotor, ya. Kalau kita baca sholawat, itu sebab kita nanti dibersihkan, kita nanti disucikan berkat sholawat itu. Yang nomor ke-17, sholawat adalah sebab seorang hamba diberi kabar gembira dengan syurga sebelum mati. Jadi nanti menjelang mati, itu dia diberi kabar gembira. Kabar gembira, kau adalah ahli syurga. Kemudian yang nomor ke-18, sholawat adalah sebab kita selamat dari kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat demikian dahsyat. Salah satu sebab yang menjadikan kita selamat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-19, sholawat adalah sebab
kita ingat apa yang kita lupa. Jadi kalau kita lupa itu dianjurkan baca sholawat. Nanti dijadikan oleh Allah ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang nomor ke-20, sholawat adalah sebab kita dijawab oleh Nabi. Jadi kalau kita baca sholawat atau salam kepada Nabi, nah itu oleh Nabi dijawab. Nah, kita akan senang ibu-ibu. Dijawab, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abdullah. Ibu siapa namanya? Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Nabi ibu-ibu. Itu banyak riwayat-riwayatnya. Walaupun kita mengucapkannya dari Indonesia. Kemudian nomor ke-21. Sholawat adalah sebab majlis menjadi baik. Tidak menjadi penyesalan hari kiamat. Majlis ya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, kalau ibu kumpul-kumpul, usahakan di sana ada ibu baca sholawat. Supaya majlisnya baik. Kalau tidak, nanti akan menjadi penyesalan hari kiamat. Kita kumpul-kumpul nggak baca sholawat. Kemudian yang nomor ke-22, sholawat adalah sebab hilangnya kefakiran. Hilangnya kemelaratan. Melarat itu bisa jadi melarat harta, bisa jadi juga melarat hati, dan itu lebih parah ya. Kaya bisa jadi kaya harta, bisa jadi kaya hati. Yang lebih hebat adalah kaya hati. Kemudian yang nomor ke-23, sholawat adalah sebab dihilangkan sifat kikir dari seorang hamba. Jadi kalau kita tidak baca sholawat, disebut nama Nabi, berarti kita kikir. Yang nomor ke-24, sholawat adalah sebab kita selamat dari doa kecelakaan. Jadi ada riwayat-riwayat, kalau orang itu disebut nama Nabi, nggak baca sholawat, maka didoakan dia celaka. Supaya kita selamat dari doa kecelakaan itu, ya sholawat. Kemudian yang ke-25, sholawat adalah sebab jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Itu nanti riwayatnya disebutkan, kadang orang itu kesasar ibu-ibu. Namun karena dia banyak bersholawat, dia dituntun menuju jalan yang lurus lagi. Sehingga dia bisa sampai ke surga, gak kesasar. Kemudian yang nomor ke-26, sholawat adalah sebab yang menjadikan selamatnya majelis dari kebusukan. Kebusukan. Maksudnya itu disebutkan di dalam hadis, kalau kita kumpul-kumpul, di sana tidak ada zikir kepada Allah, di sana tidak ada sholawat kepada Nabi, maka kumpul-kumpul itu ya baunya seperti bangkai, bangkai. Jadi usahakan kalau ibu kumpul-kumpul arisan atau apa, ya ada zikirnya, ada baca sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak nanti, maka kita tidak selamat dari majelis yang berbau busuk. Kemudian yang nomor ke-27, sholawat adalah sebab pembicaraan itu sempurna ketika berkhutbah. Pembicaraan sempurna ketika berkhutbah. Jadi orang itu kalau mau khutbah, kalau mau buka pembicaraan supaya sempurna apa? Sholawat dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sempurna. Kalau enggak sempurna. Yang nomor ke-28, sholawat adalah sebab kita akan diberikan banyak cahaya ketika melewati sirat. Ketika kita melewati sirat, jembatan hari kiamat, itu gelap gulita. Di antara yang menjadikan kita mendapatkan banyak cahaya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ke-29, sholawat adalah sebab seorang hamba
keluar dari sikap kaku kepada Nabi. Jadi disebutkan kalau orang itu nggak baca sholawat, berarti dia itu kaku, berarti dia itu keras kepada Nabi. Berarti dia itu kering kepada Nabi. Supaya kita keluar dari sifat itu, yang banyak baca sholawat. Yang nomor ke-30, sholawat adalah sebab seseorang itu oleh Allah terus-menerus dipuji di hadapan penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi kalau kita baca sholawat, kita dipuji Allah terus di kalangan penduduk langit, di kalangan penduduk bumi. Yang nomor ke-31, sholawat adalah sebab barokah. Barokah amalnya dan umurnya. Jadi kalau kita ingin amal kita barokah, umur kita barokah, yang banyak baca sholawat. Barokah itu kebaikan yang banyak. Yang nomor ke-32, sholawat adalah sebab untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin rahmatnya Allah, yang banyak baca sholawat. Yang nomor ke-33, sholawat adalah sebab terus-menerusnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat, berarti kita cinta kepada Rasul. Terus-menerus cinta kita buktikan dengan baca sholawat. Yang nomor ke-34, sholawat adalah sebab terus-menerusnya cinta Rasul kepada kita. Jadi kebalikannya. Kalau nomor 33, kita cinta kepada Rasul. Kalau nomor 34, Rasul cinta kepada kita. Wah, itu sesuatu banget ibu-ibu. Kalau kita sampai dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ke-35, sholawat adalah sebab seorang hamba mendapatkan hidayah dan hidup hatinya. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, dapat petunjuk, dan hati kita hidup, nggak mati, nggak sakit, yang banyak baca sholawat. Yang nomor ke-36, sholawat adalah sebab nama kita dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada malaikat yang menyampaikan, malaikat bilang, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Ya Rasulullah, Fulanah binti Fulan bersolawat kepadamu. Jadi Nabi kenal kita ibu-ibu. Yang nomor ke-37, sholawat adalah sebab telapak kaki kita bisa tegak di atas sirat. Jadi ketika kita lewat sirat, jembatan hari kiamat, itu kaki kita bisa tegak di sana. Nggak terpeleset, nggak tergelincir. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ke-38, sholawat adalah sebab kita menunaikan sebagian daripada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya Nabi Muhammad kepada kita itu kan banyak. Maka kita berikan hak itu diantaranya dengan memperbanyak membaca sholawat. Yang nomor ke-39, sholawat itu adalah termasuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita baca sholawat, berarti kita apa? Berzikir kepada Allah. Berarti kita bersyukur kepada Allah. Yang nomor ke-40, sholawat itu adalah doa. Jadi kalau kita baca sholawat, berarti kita berdoa kepada Allah. Ya, Bapak Ibu-ibu lihat itu. Seperti apa fadilahnya ibu-ibu? Ya, itu kalau kita ringkas, berarti semua zikir itu fadilahnya ada di dalam sholawat. Ya. Sehingga ada seorang sahabat, amalannya itu adalah sholawat. Ini haditsnya ibu-ibu, saya bacakan. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dengan sanad. Sebagian ulama mengatakan hasan sahih, sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih.
Yang jelas kuat hadits ini. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inni ukthirus salata 'alaik, fakam aj'alu laka min salati." Ya Rasulullah, aku banyak bersolawat kepadamu. Maka berapa solawat yang aku berikan kepadamu itu ya Rasulullah seharusnya? Aku kan banyak doa, aku punya banyak wirid, aku punya banyak zikir, dan aku banyak solawat kepadamu. Nah, dari doa-doaku, wiridku, zikirku, itu porsi solawatnya berapa? Porsi solawatnya berapa? Kata Nabi, masyikta, terserah kamu. Ar-rubu, bagaimana kalau porsi solawatnya seperempat? Kata Nabi, masyikta, fa'in zitta fahuwa khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu mau tambah, itu lebih baik bagimu. An-nisif, bagaimana kalau separuhnya itu solawat? Kata Nabi, terserah kamu, kalau kamu mau tambah, lebih baik bagimu. Bagaimana kalau 2/3? Kata Nabi, terserah kamu, kalau kamu tambah, lebih baik bagimu. Lalu dia bilang, aj'alu laka sholati kullaha. Kalau gitu ya Rasulullah, semua wiridku, semua zikirku, aku jadikan sholawat kepadamu ya Rasul. Artinya banyak sholawat. Apa kata Nabi? Idan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu, semua keinginanmu dicukupi dan dosamu diampuni. Artinya, kamu dapat dunia dan akhirat. Keinginanmu dicukupi, itu dunia. Dosamu diampuni, itu adalah di akhirat. Karena itu ibu-ibu, di antara amalan kita itu adalah baca sholawat. Dan sholawat orang awam dengan sholawat orang yang alim, kenal Nabi, itu beda ibu-ibu. Kemarin di Masjid An-Nur, hari Ahad, kami memulai kajian baru, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sebelumnya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kami menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin. Itu selama 16 tahun ibu-ibu, baru hatam kemarin. Kemudian kami ganti kitab tentang akhlak dan pribadi Nabi. Itu ada bagus kitabnya, disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Dan diterangkan di situ di mukaddimahnya, kata Ibnul Qayyim, sholawatnya orang awam dengan sholawatnya orang alim itu beda. Apa bedanya? Sholawatnya orang awam itu hanya cenderung dari mulutnya saja. Wis pokok boco sholawat, banter-banteran, suara. Itu sholawatnya orang awam. Ada fadilahnya, bukan tidak ada fadilahnya. Tapi ya istilahnya minim sekali. Berbeda dengan sholawatnya orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu belajar sirah Nabi, ibu belajar akhlaknya Nabi, ibu belajar pribadinya Nabi, sehingga ibu benar-benar kenal dengan Nabi. Lalu ibu baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu rasanya beda ibu-ibu. Orangnya sama-sama manusianya, yang dibaca sama-sama sholawatnya, tapi bedanya seperti langit dan bumi. Itulah pentingnya kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ini mengandalkan kuantitas, kalau ini mengandalkan kualitas. Sekali sholawat itu sudah dahsyat maknanya ibu-ibu. Dan seseorang itu kalau ingin merasakan hal-hal seperti itu harus praktek dulu. Ada ungkapan sangat indah dari para ulama. Manin syaghala bisyai' ya, a'tahu Allah sirrah. Orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan berikan kepada dia rahasia sesuatu itu. Ya. Contohnya ini ibu-ibu, Al-Quran. Ibu ingin oleh Allah diberi rahasia Al-Quran. Bagaimana caranya? Belajar. Nggak bisa. Bukan belajar caranya. Itu belajar kan teori. Teori saja. Caranya gimana? Ibu terjun ke Al-Quran. Ibu baca Al-Quran. Ibu hafalkan Al-Quran. Ibu benar-benar fokus di Al-Quran. Total di Al-Quran. Maka Allah buka rahasia-rahasia Al-Quran.
Dan itu nggak bisa didapatkan orang yang belum terjun ke dalamnya. Demikian pula kalau ibu kenal dengan Nabi Muhammad SAW dan fokus banyak baca sholawat, nanti oleh Allah dibuka hal-hal yang tidak dibuka untuk orang lain. Dan itu pun nggak bisa diceritakan. Kadang kita ceritakan orang nggak nyambung. Karena apa? Ya sama dengan kita makan apa? Makan apel. Ada orang tanya, ya apa rasanya apel? Rasanya itu ya enak banget. Ya apa? Ya, gak bisa diceritakno semangano dhewe kan. Ya sama dengan gitu. Caranya gimana? Gak bisa diceritakno, amalno dhewe engko akan ketemu. Jadi jalan dulu. Jadi Allah itu minta kita jalan dulu, melaku wasik. Nanti oleh Allah dibuka pintunya. Jadi bukan nunggu pintunya dibuka. Kita jalan dulu. Kita berusaha buka pintu. Terus ketok pintu itu. Nanti oleh Allah dibuka. Di dunia ini banyak hal-hal yang indah ibu-ibu. Dan kalau kita nggak dapat itu, rugi ibu-ibu. Caranya gimana? Belajar. Lalu ilmunya dipraktekkan. Nanti ibu akan banyak dapat hal-hal yang indah dan tidak bisa diceritakan. Bahkan diceritakan pun nanti orang nuduh kita sesat, nuduh kita gila, nuduh kita stres. Karena apa? Gak nyambung ilmu ini. Ya. Rasakan sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau di penjara, sudah lepas dari semua kitabnya di penjara. Yang beliau bawa cuma Al-Quran. Bahkan beliau hafal Al-Quran. Sehingga di penjara beliau fokus apa? Baca Al-Quran. Sampai hafal berapa? Sampai hatam sekitar 80 kali. Itu dalam jangka kurang dari 2 tahun. Apa kata beliau? Dibukakan kepadaku oleh Allah pintu-pintu pemahaman Al-Quran. Dibuka oleh Allah. Tapi beliau menyesal, ya Allah, kok enggak dari dulu saya fokus seperti ini. Ya. Dibukanya oleh Allah ketika apa? Di penjara. Ketika dia sudah total ke Al-Quran, dibuka oleh Allah makna-makna Al-Quran. Jadi Allah itu minta kita jalan dulu, usaha dulu, upaya dulu. Tergantung kesungguhan kita, tergantung lahir dan batin kita. Nanti oleh Allah dibuka. Dibuka, tambah kepingin tahu lagi. Teruskan, dibuka lagi. Dibuka, tambah ingin tahu lagi. Wah, luar biasa ibu-ibu. Yang penting pokoknya jangan sampai menyimpang dari syariat. Itu intinya. Jadi kalau ibu nanti didatangi oleh asap, bilang, kamu telah mencapai hakikat, semuanya halal bagimu. Itu berarti setan itu namanya. Karena apa? Karena dia ngajak kita keluar dari syariatnya Allah. Jadi yang penting kita tetap dalam koridor syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Itu timbangannya, itu relnya. Nggak boleh keluar dari rel itu. Nanti kalau keluar dari rel itu, kita tersesat. Demikian. Monggo dipraktekkan. Jadi di samping sholawatnya, bacanya banyak, tapi jangan lupa apa? Kualitas. Sehingga ada orang yang satu hari baca sholawat sampai 10.000 kali. Termasuk kisah ya anak perempuan di Mesir yang umurnya 14 tahun. Dia sampai mimpi ketemu Nabi. Dan Nabi berpesan supaya dia menyampaikan kepada Syekh Muhammad Hasan hafizahullah ta'ala. Ketika disampaikan kepada Syekh Muhammad Hasan, kata Syekh Muhammad Hasan, kau yang hebat. Kau bisa mimpi ketemu Nabi. Pasti kau punya amalan. Apa amalanmu? Dia bilang, saya banyak baca sholawat. Berapa kamu baca sholawat? 10.000 kali. Masya Allah. Sedina baca sholawat ping 10.000. Terus ngimpi Nabi. Ya wajar ibu-ibu. Wong kita aja kena ping 10 wis lemes ibu-ibu. Zikir pagi 10 wis lemes. Zikir sore terus kepengin ketemu Nabi. Ya, seperti itu. Baik, wallahu alam. Itu dulu materi dari saya. Ada pertanyaan? Monggo, 1 atau 2, enggak apa-apa. Atau cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu menambah ilmu kita. Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.